Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang berbahagia, para siswa kelas 8, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali. Meskipun belum bisa bertemu secara langsung, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa Pak Guru ingatkan pentingnya kita menjaga kesehatan, menjaga diri kita, menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga kesehatan, kita senantiasa terhindar dari berbagai macam penyakit, terhindar dari berbagai macam virus yang membahayakan. Anak-anak sekalian, baik pada hari ini, pembelajaran kali ini, kita bersama-sama akan mempelajari materi ke-NU-an, bagaimana hubungan NU dengan Aswaja. Pada pembelajaran di kelas 7 yang dahulu, kita juga sudah mempelajari pengertian NU baik secara organisasi dan juga hal-hal apa saja, struktur NU itu bagaimana, itu dahulu sudah kita pelajari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat senantiasa diberikan barokah oleh Allah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Hubungan NU dengan Aswaja dalam bidang tauhid, fikih, dan tasawuf. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang lahir atau didirikan oleh para kiai, tepatnya pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Berdirinya NU tentu melalui proses yang panjang, hingga pada hari itu resmi diresmikan oleh para kiai. Apa sih yang menjadi tujuan besar? Pentingnya apa Nahdlatul Ulama itu harus ada di Indonesia? NU lahir dengan membawa faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat atau pertengahan di dalam memahami Islam. Kenapa moderat? Mengapa NU penting untuk membawa ajaran ini? Sebab banyak sekali organisasi-organisasi yang lahir dengan berbagai macam karakternya, berbagai macam ajarannya, berbagai macam gerakannya. Bahkan tidak sedikit ada organisasi yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau boleh Pak Guru ibaratkan, antara NU dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaikan raga dan ruh, bagaikan badan dengan nyawa. Kalau NU itu diibaratkan sebagai badannya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ruhnya. Di Indonesia, NU ini merupakan organisasi keagamaan terbesar, organisasi
yang memiliki jumlah jamaah terbesar, bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi dengan jumlah anggota terbanyak. Ini merupakan sebuah keberhasilan bagi para pendiri NU di dalam berjuang, karena di dalam gerakannya NU senantiasa mengedepankan karakter atau ciri khas, yaitu diantaranya adalah mengedepankan nilai-nilai tawasud, mengedepankan nilai santun di dalam bermasyarakat, mengedepankan nilai santun dalam menghadapi perbedaan, santun dalam mengamalkan ritual keagamaan. Nilai santun inilah yang menjadi dasar mengapa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya di Indonesia mudah diterima dan diikuti oleh sebagian besar, oleh mayoritas pemeluk Islam di Indonesia. Anak-anak sekalian, nah kita sebagai warga NU tentu juga harus berusaha mengedepankan nilai-nilai ini sebagaimana yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita, oleh para ulama-ulama kita, terutama apa yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan juga para ulama-ulama yang lain sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus sebagai peletak dasar fondasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja sih keilmuan atau unsur-unsur apa saja, aspek apa saja yang ada di dalam Nahdlatul Ulama sebagai pembawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang pertama adalah aspek tauhid. Di dalam bidang tauhid atau akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti imam besar pembawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau boleh dikatakan sebagai pencetus paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Bahkan beliau, ulama besar inilah, sebagai simbol ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan sampai ada sebuah makalah yang mengatakan, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihil asy'ariyatu wal maturidiyah. Ketika ada orang menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sama halnya menyebut kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Ini menunjukkan bahwa beliau berdua ini, ulama besar dunia ini, menjadi ikon, menjadi simbolnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui berbagai ajaran-ajarannya, khususnya di bidang tauhid atau di bidang akidah. Yang kedua adalah aspek fikih. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui di dalam beribadah, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terkecuali Nahdlatul Ulama di Indonesia, harus mengikuti salah satu empat imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tidak boleh melakukan ibadah apapun bentuknya tanpa mengikuti salah satu di antara empat imam mazhab tersebut. Ketika sholat misalnya, sebagian besar pemeluk Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Begitu juga kita, dalam banyak hal ibadah kita lebih banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah aspek tasawuf, aspek akhlak. Nah, di dalam tasawuf ini, di antara ulama-ulama yang menjadi panutan adalah Imam Abu Al-Qasim Junaid Al-Baghdadi.
Kemudian ada Imam Al-Ghazali. Ini yang banyak sekali karya-karya beliau yang menjadi rujukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekalian, dengan berkembangnya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu juga banyak sekali bermunculan paham-paham yang tidak sama, bahkan bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini terjadi sejak dahulu, bahkan di negara-negara Arab, paham-paham ini pernah atau sempat berkuasa, sempat menjadi dominasi bagi pemeluk Islam di negara tersebut. Lalu, apa saja organisasi-organisasi tersebut atau paham-paham tersebut? Ini sangat jelas dan ini sudah sering kita dengar pembahasannya. Bahkan banyak para kiai, guru-guru kita yang juga sudah menerangkan. Dan ini akan sangat mengancam. Yang pertama adalah paham Wahabi. Atau biasa disebut dengan Wahabiyah. Paham ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali. Paham ini paham yang sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkhusus lagi di Indonesia sangat bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Bahkan Nahdlatul Ulama didirikan awalnya adalah proses panjang yang tidak lain untuk menghadang, untuk melawan gerakan Wahabi yang akan sangat membahayakan bagi perkembangan Islam di Indonesia. Kita tahu, kita sadari bahwa Islam di Indonesia dikembangkan begitu berhasil karena para penyebar agama Islam betul-betul paham, betul-betul mengikuti apa karakter masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak sama dengan masyarakat Arab, tidak sama dengan suku Arab, tidak sama dengan suku Eropa dan sebagainya. Sehingga khususnya para wali songo ini betul-betul mencari cara dan terbukti cara yang dipakai berhasil membawa Islam masuk ke Indonesia. Nah, kemudian muncul paham Wahabi, ini yang menjadi tantangan. Karena apa? Kalau sampai ini masuk dan menyusup ke tengah-tengah masyarakat, ini akan sangat berbahaya. Apa sih yang membahayakan menurut kita? Ajaran Wahabi itu diantaranya adalah mengedepankan dalil nakli daripada dalil akli. Padahal Islam itu menggunakan dua-duanya. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu, kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan, maka itu adalah haram. Maka itu tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, perintah langsung berziarah kubur itu mungkin tidak ada, sehingga dianggap itu sebagai bentuk syirik karena menyembah makam. Kita orang NU di Indonesia melaksanakan tahlilan. Dalilnya di dalam Al-Quran supaya melakukan tahlilan tidak ada. Maka itu dianggap bid'ah. Kita membaca kitab Al-Barzanji juga seperti itu. Perintahnya tidak ada menurut pandangan kaum Wahabi. Sehingga ini yang sangat bertentangan. Yang kedua, ajarannya adalah mengingkari ijma dan menolak qiyas. Mazhab Syafi'i menggunakan 4 sumber hukum Islam. Yang pertama dan kedua jelas Al-Quran, hadis. Yang ketiga ijma dan keempat qiyas. Tetapi ini tidak dipakai atau diingkari oleh Wahabi. Padahal
di dalam hukum itu tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, tapi juga ada ijma, ada qiyas, dan juga ada sumber-sumber hukum lain yang menjadi kesepakatan para ulama. Yang ketiga, tidak memperbolehkan taklid kepada ulama mujtahidin. Taklid itu kita meyakini kepada ulama. Misalnya kita menganut atau mengikuti mazhab Syafi'i, berarti kita taklid kepada Imam Syafi'i. Kita tidak ragu, kalau orang Aswaja, orang NU tidak ragu. Ketika kita beribadah, tata cara beribadah kita seperti ini, ya itulah bentuk bahwa kita taklid kepada Imam Syafi'i. Kita melaksanakan tata cara puasa dengan seperti itu, diawali dari niat, kemudian serangkaian makan sahur, berpuasa, berbuka, tarawih, dan seterusnya. Itu kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Di samping itu juga masih beberapa ajaran Wahabi yang menjadi bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya di Indonesia, di belahan dunia, di berbagai negara di dunia, Wahabi ini menjadi ajaran yang sangat keras. Bahkan termasuk di negara asalnya sendiri, yaitu di Saudi atau di Arab. Sampai hari ini, Indonesia ini masih menjadi pejuang utama tegaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saking semangatnya orang NU menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kemudian timbul rongrongan, timbul serangan dari berbagai aliran, dari berbagai organisasi, dan mengatasnamakan apapun. Inilah bukti bahwa keberhasilan perjuangan para kiai di Indonesia itu harus kita lanjutkan, harus kita pertahankan. Jangan sampai hilang, jangan sampai kalah. Anak-anak sekalian, selanjutnya yang kedua adalah faham Ahmadiyah. Faham Ahmadiyah ini juga bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa demikian? Karena di dalam faham Ahmadiyah ini diajarkan, yang kemudian diyakini oleh para pengikutnya, bahwa pendiri faham Ahmadiyah, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, ini tidak hanya sebagai seorang ulama, tapi Mirza Ghulam Ahmad ini dianggap sebagai nabi yang terakhir. Ini merupakan sebuah bentuk kesesatan. Kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka sudah pasti bahwa akidahnya adalah sesat. Nah, begitu juga yang diyakini oleh Ahmadiyah, menganggap pendirinya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, sebagai nabi yang terakhir. Berarti ini mengingkari, karena sudah menjadi ketentuan bahwa Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Penyempurna ajaran Islam, penyempurna ajaran agama Allah, yaitu ad-dinul Islam, itu adalah beliau, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Mestinya kalau orang yang berpikir secara jernih, secara sehat, ketika syahadatnya saja sudah jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak akan mungkin mengakui ada nabi setelah Muhammad. Nah, ini kemudian muncul seperti ini, maka ini akan juga sangat membahayakan bagi perkembangan Islam dimanapun berada, tidak terkecuali di Indonesia. Kesesatan Ahmadiyah yang lain diantaranya adalah Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai Isa, sebagai Nabi Isa.
yang dijanjikan. Ini juga sangat menyesatkan. Kemudian yang berikutnya adalah syariat Islam yang belum sempurna, tetapi disempurnakan oleh syariat Mirza Ghulam Ahmad. Kita yakin sebagai umat Nabi, yakin betul 100% bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sempurna. Ajaran Islam yang dibawa oleh beliau kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in adalah syariat yang sempurna. Sehingga ini menjadi keliru, apalagi kalau sampai diikuti oleh banyak orang. Berikutnya adalah memiliki kitab suci Tariqah yang sama sucinya dengan Al-Quran. Ini jelas tidak benar. Di samping itu juga masih beberapa, nanti bisa kalian pelajari di buku yang sudah diterima untuk melengkapi penjelasan Pak Guru. Yang ketiga adalah paham Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ini muncul di Indonesia dan belum terlalu lama. Ajaran yang didirikan oleh Ahmad Musaddiq atau Abdus Salam. Jadi kalau menurut saya ini orang yang sudah gila pemikirannya, orang yang sudah keblinger pemikirannya. Ada orang Indonesia kok mengaku sebagai nabi, ada orang Indonesia kok mengaku sebagai malaikat Jibril. Ini sungguh orang yang pikirannya sudah keblinger, tidak memiliki akal sehat. Kesesatan yang dibawa oleh Ahmad Musaddiq ini mengaku dia sebagai nabi, itu jelas sudah sangat sesat. Dengan berbagai ajarannya, misalnya tidak wajib sholat 5 waktu, tidak wajib puasa Ramadan. Ini kalau sampai berkembang, ini berbahaya sekali. Kalau orang Islam tidak wajib sholat, lantas siapa yang akan melaksanakan? Sebegitu wajibnya sholat saja, masih banyak yang meninggalkan. Atau jangan-jangan kalau ini dibiarkan, justru malah akan mengalahkan NU-nya ini, akan mengalahkan ajaran para kiainya. Sehingga ini ajaran baru yang muncul pada sekitar bulan Oktober tahun 2007. Nah, kemudian pelakunya ini Ahmad Musaddiq ini juga akhirnya ditangkap oleh polisi, kemudian sudah diadili dan terbukti bersalah karena memang mengajarkan kesesatan, dianggap melecehkan agama, dianggap menghina agama Islam. Syahadat mereka berbeda. Syahadatnya wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Ini sebuah bentuk kesyirikan. Ini sebuah bentuk, menurut saya ini sudah dahsyat sekali kekafirannya. Sehingga sangat tidak pantas untuk diikuti. Yang bukan kelompok mereka adalah kafir. Nah, ini juga keliru sekali. Anak-anak sekalian, yang keempat, di antara paham-paham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah paham Bahaiyah atau orang yang disebut dengan Bahai. Ajaran ini bermaksud ingin menyatukan berbagai macam agama yang ada di dunia, sehingga anggapan mereka supaya tidak terjadi permusuhan dan pertikaian antar pemeluk agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam digabungkan menjadi satu. Kita bayangkan betapa kacaunya, betapa rumitnya ketika agama dicampur adukkan. Kalau hari Jumat melaksanakan sholat Jumat, nanti ketika hari Minggu atau hari Ahad bersama-sama pergi ke gereja, ganti Tuhan lagi, menyembah patung, menyembah Yesus. Nanti ketika Nasrani, ketika Yahudi beribadah, berbeda lagi. Ini tentu akan sangat kacau, ini tentu tidak pas, sangat sesat, sehingga pemerintah Indonesia pun sudah jelas melarang
berkembangnya paham bahaya. Nah, yang kelima adalah paham Najariyah, didirikan oleh Abu Abdillah Husain bin Muhammad An-Najjar yang hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Ajaran-ajaran yang dianggap bertentangan paham Najariyah ini melalui fatwa-fatwanya bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat. Bagaimana mungkin Allah tidak memiliki sifat? Kita ketahui bahwa sifat wajib yang diketahui, yang harus diketahui, sifat wajib Allah yang harus diketahui bagi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saja sudah 20. Ini menurut Najariyah tidak satu pun memiliki sifat. Ini sesungguhnya adalah sangat mustahil. Tidak mungkin Allah tidak memiliki sifat. Allah berkuasa dengan zatnya. Setiap mukmin yang mengerjakan dosa besar dan mati sebelum bertobat pasti masuk neraka, tapi tidak kekal selamanya. Ajaran berikutnya, Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala walaupun di dalam surga. Ini diantara bentuk fatwa-fatwa faham Najariyah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kita sebagai kader NU, sebagai penerus generasi NU harus kokoh dan kuat mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya di bumi tercinta kita, Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, itulah penjelasan Pak Guru materi kita pada hari ini tentang pentingnya kita mempertahankan, melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, NU didirikan tidak lepas dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana ada NU, maka di situ ada aswaja. Di Indonesia, di mana ada aswaja, di situ ada NU. Nah, saya kira pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Pesan Pak Guru, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran melalui tayangan ini, saya minta dibaca selengkapnya penjelasan secara detail, secara rinci yang ada di buku, sehingga nanti bisa melanjutkan untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.